Alex Ferguson dipecat dari Manchester United. Pemangkasan anggarannya dilakukan oleh klub membuat Alex Ferguson yang kini berusia 82 tahun menjadi korban terbaru dalam upaya penghematan klub. Mantan pelatih yang telah membawa United meraih kejayaan di musim lalu tersebut kini harus melanjutkan perannya tanpa digaji. Sebelumnya Ferguson diplot sebagai brand ambassador dari Manchester United. Bukan sebulan, Erik ten Hag cuma diberi 2 laga untuk selamatkan pekerjaannya. Ada informasi terbaru terkait spekulasi masa depan dari Erik ten Hag di Manchester United. Pelatih asal Belanda tersebut dilaporkan hanya diberi 2 laga untuk bisa menyelamatkan pekerjaannya. Football Insider melaporkan manajemen Manchester United sudah menjalin komunikasi dengan Erik ten Hag. Mereka telah mengajukan syarat kepada sang pelatih jika ingin bertahan di Manchester United. Ten Hag diwajibkan meraih kemenangan di laga melawan Brentford dan juga Fenerbahce jika ingin masih menjadi manajer setan merah. Bayern Munchen mungkin tak akan tawarkan kontrak baru kepada Thomas Müller. Bayern Munchen kemungkinan tak akan tawarkan kesepakatan baru kepada Thomas Müller sebelum akhir musim ini. Diungkapkan oleh Sky Jerman, kontrak bintang berusia 35 tahun tersebut di Allianz Arena memang akan berakhir pada musim panas tahun depan. Tetapi The Rotten tak memprioritaskan perpanjangan kontrak dari sang pemain. Comeback Reece James sudah ada di depan mata. Ada kabar baik datang bagi Chelsea. Back mereka yakni Reece James dijadwalkan segera comeback di tim utama mereka. Namun kabar yang beredar di Inggris menyebut bahwa James tidak serta-merta langsung comeback di skuad Chelsea. Ia perlu waktu untuk bisa memulihkan kebugarannya terlebih dahulu. Paul Pogba buka kans tinggalkan Juventus. Gelandang top Prancis yakni Paul Pogba tak lama lagi bebas dari hukuman kasus doping. Pogba menolak menutup peluang untuk bisa meninggalkan Juventus. Pogba kemungkinan besar tidak punya masa depan lagi di Juventus sekalipun masih terikat kontrak hingga tahun 2026. Dan klub Prancis yakni Marseille disebut-sebut tertarik untuk melakukan pembicaraan untuk transfernya Pogba di bursa transfer Januari. Sirsi dianggap terlalu lelet untuk Premier League. Mantan pemain top Liga Italia yakni Paolo Di Canio mengatakan Joshua Sirsi tidak cocok bermain di Liga Premier Inggris dan Juventus disarankan agar bisa mencoba memboyong Sirsi. Pemain muda Belanda itu memang perlu mengelap setelah bergabung dengan Manchester United di musim panas lalu. Sirsi hanya 5 kali jadi starter dalam 10 penampilan dan baru sekali mencetakkan gol. Jumpa PSG di Liga Champions, fans PSV dilarang hadir oleh pemerintah Prancis. PSG bakal bersuara dengan PSV Eindhoven dalam laga matchday di ajang Liga Champions. Jelang laga, fans PSV tidak boleh datang ke Paris lantaran pemerintahan Prancis melarang fans Belanda untuk datang ke sana. Dalam keterangan resminya, PSV mengklaim jika kepolisian Prancis mengambil keputusan tersebut lantaran adanya insiden di musim lalu ketika supporter tim tamu melakukan laga tandang ketika bersua dengan RC Lens di fase grup Liga Champions. Bukan kali ini saja fans dari luar Prancis ditolak datang ke negeri anggur tersebut. Sebelumnya fans Sevilla juga mendapatkan hal larangan yang serupa. Messi hat-trick, tim tenggo pesta 6-0. Argentina pesta 6 gol ke gawang Bolivia di ajang kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. 6 gol Argentina diciptakan hat-trick dari Lionel Messi, dilanjut dari Lautaro Martinez, Julian Alvarez, dan juga Thiago Almada. Bagi Argentina, hasil ini menyudahi rentetan 2 laga tanpa kemenangan. Sampai dengan matchday yang ke-10, Argentina masih bertengger di posisi teratas klasemen kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL dengan raihan 22 poin. Rafinha cetakan gol, tim Samba menang 4-0. Berhasil meraih kemenangan 4-0 saat menjamu Peru di ajang kualifikasi Piala Dunia. Gol-gol berhasil dicetakkan oleh brace dari Rafinha dari titik putih, dilanjutkan dari Andreas Pereira dan juga gol dari Luis Enrique. Kemenangan ini menempatkan Brasil di posisi 4 klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL dengan raihan 16 poin, dan poin ini setara dengan Uruguay yang berada tepat di atasnya.
Manajer Timnas Indonesia sebut protes PSSI ditolak oleh AFC. Manajer Timnas Indonesia Yani Sumarji mengungkapkan kalau AFC menolak surat protes dari PSSI soal kepemimpinan wasit di laga kontra Bahrain. Saya mendapatkan balasan surat protes yang kita kirimkan dari AFC. AFC menyatakan protes tidak dapat diterima dan untuk lebih jelasnya kami diminta kirim surat kepada FIFA. Sebenarnya ke FIFA kami juga sudah berkirim surat, tetapi jawabannya kami dapatkan, kami diminta mengirimkan surat ke AFC. Ini sungguh aneh, ujar dari Sumarji. Tom Haye pencetak gol ke-100 Sintayong di Timnas Indonesia. Kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas China diwarnai rekor. Sintayong kini sudah 3 digit gol bersama skuad Garuda dan Tom Haye menjadi pencetak golnya. Gol Tom Haye ini menjadi gol ke-100 Timnas Indonesia di bawah asuhan dari Sintayong. Dalam 51 pertandingan bersama pelatih asal Korea Selatan tersebut, Indonesia mencatatkan 24 kemenangan, 13 hasil imbang dan 14 kekalahan. Oleh Romeni dilaporkan berubah pikiran. Striker keturunan oleh Romeni dilaporkan mulai berubah pikiran dari yang sebelumnya menolak dan kini mulai lirik opsi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Ia disebut-sebut sudah berkomunikasi dengan pihak PSSI. Akhirnya yakni Josh Eberkern dalam beberapa tangkapan layar yang tersebar di media sosial mengaku kalau oleh Romeni sedang mempertimbangkan membela Timnas Garuda. Dia juga bilang sudah ada komunikasi yang terjalin antara oleh dengan pihak dari PSSI. Nilai pasar dari Max Hilger naik tembus 10 juta euro. Transfermarkt menilai nilai pasar terbaru per 14 Oktober 2024 dan Max Hilger nilai pasarnya naik dari 7 juta euro menjadi 10 juta euro atau setara dengan 169 miliar rupiah. Max Hilger terus menjadi starter di FC Twente pada awal musim ini. Dirinya juga selalu main di kompetisi di Liga Eropa dan Max Hilger pun menjadi pemain FC Twente dengan nilai pasar yang paling tinggi. Pemain berusia 23 tahun itu pun duduk di posisi ke-27 sebagai pemain Eredivisie Belanda dengan nilai pasar yang paling tinggi. Borussia Dortmund siap bertarung demi guide Lionel Messi asal Serbia. Borussia Dortmund siap bertarung demi dapatkan Andrisa Maksimovic sebagai pemain muda yang mendapatkan julukan Lionel Messi dari Serbia. Menurut laporan dari Sky Sport, Dortmund tertarik mendatangkan Maksimovic, pemain remaja yang belum lama ini memulai debutnya untuk timnas Serbia. Untuk bisa mendatangkan Maksimovic tampaknya bisa dengan mudah mendapatkan tanda tangannya karena ia hanya dibanderol sebesar 15 juta euro saja. Kepincut dengan Guglielmo Vicario, Inter Milan disarankan siapkan harga yang tinggi. Guglielmo Vicario telah menjadi bahan pembicaraan hangat di Tottenham di musim ini dengan penampilannya yang mendapatkan banyak pujian setelah aksi gembilangnya yang mampu menarik perhatian dari Inter Milan. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Tottenham hanya bersedia menjual Vicario jika ada tawaran yang tinggi kepada sang kipernya tersebut. Demi mendapatkan Florian Wirtz, Madrid siap tumbalkan salah satu dari dua pilarnya. Ada kabar yang menyebutkan Real Madrid siap menumbalkan salah satu dari Rodrigo Goes atau Vini Junior guna memberikan ruang untuk bisa mengamankan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen di tahun depan. Leverkusen selaku pemilik mematok harga sekitar 150 juta euro kepada tim yang berminat dan angka tersebut akan menjadi rekor dari transfer klub. Lantaran tak memiliki dana fantastis tersebut, ada kemungkinan Madrid akan menumbalkan beberapa pilarnya. Dan menurut laporan yang sama, Florentino Perez selaku sang presiden siap berpisah jalan dengan salah satu pilarnya, semacam Vinicius Junior ataupun dari Rodrigo Goes. Nantinya dana hasil dari penjualan sang pemain akan dialokasikan untuk bisa membeli Florian Wirtz. MU akan coba angkut Goretzka di Januari. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan akan membuat satu transfer di musim dingin nanti. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendatangkan Leon Goretzka dari Bayern Munchen. Sky Sport Jerman melaporkan Manchester United memutuskan untuk bisa mendatangkan Goretzka sebagai pengganti dari Casemiro. Kontrak Goretzka sendiri di Allianz Arena akan berakhir di tahun 2026 mendatang dan Setan Merah diperkirakan bisa mengangkut pemain timnas Jerman tersebut di kisaran 20 juta euro saja.
Pep Guardiola tunjukkan indikasi hengkang, Manchester City pertimbangkan kejar Ruben Amorim. Manchester City dilaporkan telah melihat pelatih Sporting Lisbon sebagai calon pengganti dari Josep Guardiola. Andai sang pelatih memutuskan pergi di akhir musim, kontrak Guardiola akan habis di akhir musim dan dia secara terbuka menolak untuk melanjutkan masa depannya di Manchester City yang telah memenangkan 6 gelar Liga Inggris dan 1 Liga Champions. Menurut laporan dari The Guardian, para petinggi dari Manchester City sangat mempertimbangkan Amorim yang telah memenangkan 2 gelar juara bersama Sporting. Pencarian gelandang Madrid mulai mengarah ke pilar PSG. Real Madrid dilaporkan telah mengincar gelandang baru guna memperkuat komposisi lini tengah pasca ditinggalkan oleh Toni Kroos. Dan pencarian mereka kini mengarah kepada gelandang PSG Yannick Vitinha. Mengamankan gelandang baru guna memberikan kestabilan di lini tengah menjadi prioritas klub untuk musim panas nanti. Selain untuk bisa mendatangkan fullback kanan dan juga back tengah yang baru, Vitinha sendiri saat ini menjadi pemain yang lumayan diandalkan di PSG. Mantan penggawa dari FC Porto tersebut mengoleksi 7 laga dan bisa mencetakkan 1 gol. Thomas Tuchel akan diumumkan sebagai manajer baru dari timnas Inggris. Here we go, Thomas Tuchel diumumkan sebagai manajer baru dari timnas Inggris. Thomas Tuchel menerima tawaran untuk bisa menjadi manajer baru timnas Inggris. Ia akan menjadi pelatih asing ketiga yang mengisi pos tersebut setelah mendiang Sven-Göran Eriksson dan juga Fabio Capello. BBC melaporkan bahwa Tuchel telah menyetujui proposal dari FA untuk jabatan tersebut. Tuchel akan diperkirakan menjadi manajer baru pada pekan ini di Wembley. Pelatih 51 tahun itu bukan sosok yang asing untuk publik Inggris karena ia pernah menangani Chelsea.